banyak pensiun-pensiun kita, bapak-bapak kita, kepala dinas, kemudian juga banyak dari jenderal-jenderal kita, pensiunan polisi, bahkan artis. Kenapa mereka mau jadi petani di usia tua? Karena tenang, usaha tani itu enak. Kenapa sih harus menunggu sampai pensiun baru usaha pertanian? Kenapa nggak sedari muda? Atau dia bekerja tapi usaha sampingannya pertanian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan saya Ahmad Fahrijal. Saya petani muda DKI Jakarta. Saya menekuni bidang pertanian itu dari mulai tahun 2011 sebetulnya. Tapi sebelum itu saya memang bertugas sebetulnya di pertanian, di Dinas Pertanian. Waktu itu menjadi penyuluh pertanian, THL, TBPP, penyuluh tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Tempat tugas saya dulu di Rorotan, Jakarta Utara. Tahun 2011 saya memutuskan kontrak kerja dan 2012 mulai menjadi petani. Itu memang bukan hal yang mudah pada saat itu. Produk-produk yang kita hasilkan dari pertanian itu nggak disukai konsumen, saya nggak ngerasain seperti itu. Cuma karena kita konsisten, mulai memperkenalkan kepada publik dan menyenangi bisnis itu banyak orang yang tertarik dan senang gitu di pertanian. Dulu pertama bertani saya sayurannya kangkung, bayam. Itu juga saya menyasar ada pasar saya nggak hanya jual kangkung dan bayam. Jadi pada saat itu ada edukasi teman-teman TK kunjung kemari cabut kangkung, kemudian main traktor, kemudian mereka dapat polybag dan juga dapat benih kangkung dibawa ditanam di sekolahnya masing-masing. Kemudian itu juga saya supply ke beberapa supermarket seperti Fortune, nah kayak gitu. Tapi di kangkung itu bayam asik sebetulnya. Cuma karena waktu itu saya tidak hidroponik, konvensional, pengolahan tanahnya harus cepat. Kalau dicabut kan harus diolah lagi. Kebutuhan pupuk kandangnya pun tinggi. Jakarta kita sulit pupuk kandang. Jadi kita harus ambil di penjaga Jakarta seperti Bogor dan juga Tangerang. Itu yang menyulitkan saya untuk di kangkung. Melirik alpukat sebenarnya dari tahun 2014. Dengan beberapa teman-teman memberanikan diri untuk membudidayakan alpukat Cipedak. Dan membuat satu perkumpulan ataupun kelompok tani alpukat, produksinya khusus alpukat. Waktu itu ada beberapa orang, 7 orang, 8 orang. Waktu itu. Dengan nama kelompok Sejahtera Makmur. Kelompok Tani Sejahtera Makmur khusus untuk membudidayakan alpukat Cipedak. Tiba-tiba di tahun 2017 itu sudah mulai tuh pemerintah daerah menggalakkan untuk kegiatan satu rumah satu pohon. Pak Wali Kota Jakarta Selatan pada saat itu menginstruksikan untuk menanam pohon alpukat ini di tiap-tiap instansi, di tiap-tiap rumah. Sehingga mulai menyebar nih di Jakarta Selatan. Nah dari situ saya makin tergiur, teman-teman makin semangat untuk memproduksi bibit alpukat dalam jumlah banyak. 2017 saya sudah mulai produksi sekitar 1.000 sampai 3.000 bibit per bulan. Dari situ usaha sudah mulai berkembang, saya sudah mulai supply dan supply saya ke berbagai macam daerah tuh, dimulai dari Karawang, Kalimantan, kemudian Serang sampai di Anyer. Sebulan itu rata-rata kalau untuk penjualan aja ya, penjualan bisa 1.000 sampai dengan 2.000-an lah. Setelah pandemi ini malah meningkat. Total selama pandemi ini aja, dari tahun 2019 sampai 2022, kita sudah keluar bibit sekitar 22.000 bibit dari lahan sekecil ini. Jadi pada saat 2019 saya berhenti supply untuk sayuran, saya tidak keberatan tuh pada saat COVID itu. Jadi sudah mulai produksi bibit alpukatnya banyak. Akhirnya sayuran saya sementara saya berhentikan produksinya. Fokusnya ke alpukat. Alhamdulillah alpukat Cipedak dikenal dan juga disertifikasi itu tahun 2015. Tapi alpukat kita ini, alpukat Jakarta, lebih dulu dikenalkan dengan nama sebutan alpukat Miki. Mungkin banyak yang
apa namanya, nggak tahu nih alpukat Miki sama alpukat Cipedak sama atau enggak. Sebetulnya sama, tapi karena ada tokoh yang menamakan alpukat ini dengan alpukat Miki dan diperkenalkan oleh media Trubus pada saat itu tahun 2004-2005, itu dia memberikan nama singkatan dari bapak dan ibunya pada saat itu. Tokohnya itu bernama Pak Yunus. Dia memberikan nama alpukat Miki itu asal katanya dari alpukat bapak dan ibunya ya, Miah dan Kinan, disingkat jadi Miki. 2005 sudah kenal tuh Indonesia oleh alpukat ini. Sebelum tahun 2000, 93-94 itu sudah banyak ditanam di pekarangan rumah. Tapi namanya waktu itu belum nama Cipedak, masih alpukat mentega lah seperti itu. Nah, keunggulan daripada alpukat yang kita perbanyak ini diantaranya adalah yang pertama, dia tidak disukai ulat. Dan yang kedua adalah produktivitasnya tinggi. Produktivitasnya tinggi, pohon-pohon di usia 10 tahun ke atas itu produksinya antara 1 kuintal sampai 2 kuintal per pohon. Yang ketiga adalah rasa. Karena alpukat ini legit dan manis, itu bukan isapan jempol belaka, tapi memang diamini oleh teman-teman pekebun dan juga pembibit seluruh Indonesia. Kemudian dari adaptasinya tinggi, di dataran tinggi dia hidup, di dataran rendah dia hidup. Keunggulan yang terakhir adalah nilai ekonomisnya tinggi. Ada 5 sasaran pasar yang saya tempuh. Yang pertama adalah pasar harian, di mana orang datang 1-2, kemudian beli 1-2 untuk wilayah depan rumah aja, halaman dan sebagainya. Itu saya kategorikan sebagai pasar harian. Yang kedua, saya melirik itu pasar-pasar hobi. Itu banyak teman-teman kita para hobi yang memandang alpukat itu adalah koleksi. Dia pengen yang kakinya 3, dia pengen yang jenis alpukat impor, dia pengen yang alpukat batangnya merah ataupun daunnya merah, red Vietnam contohnya, atau alpukat yang kuning, kulit buahnya kuning bukan hijau, ada yang alpukat kulit buahnya hitam dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pasar, menurut saya adalah pasar Pemda. Nah, teman-teman di Pemda DKI biasanya ada penganggaran untuk pembagian distribusi alpukatisasi untuk warga Jakarta misalnya. Yang keempat adalah pasar pekebun. Di sini satu orang pekebun punya luasan 1 hektar minimal. Yang terakhir adalah nih warga Jakarta, kemudian warga komunitas, kemudian masyarakat luas. Ini butuh yang namanya edukasi. Ini kita sebut sebagai pasar edukasi. Dan kesemua pasar yang kami klasifikasi itu bisa kita dapatkan daripada media sosial. Nah, teman-teman, kalau petani di Jakarta tidak menguasai media sosial, itu sulit untuk menjual hasil taninya. Dan pengiriman itu nggak menjadi hambatan untuk Jakarta. Mau pakai kargo apa, mau pakai pengiriman jasa apa, laut, udara, darat, itu bisa. Nah, media sosial itu nggak perlu kita buang-buang uang untuk sewa toko dan sebagainya. Kita bisa di tempat aja, kita bisa langsung pemasaran. Lahan saya kebetulan dari pelosok yang tadi kita lihat di depan, itu sulit untuk dijangkau, tapi pemasarannya sampai ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Aceh dan sebagainya, itu gara-gara media sosial. Dan ketika kita mulai dapat pelanggan ataupun konsumen di media sosial, layani dengan baik. Insya Allah dari satu konsumen itu dia akan mempromosikan kita kepada teman-teman yang lain. Media sosial itu punya karakter, ketika kita booming, ketika kita baik, dia akan menyebarluaskan kebaikan kita. Tapi ketika kita tidak baik terhadap satu konsumen, dia akan menyebarluaskan ketidakbaikan kita. Jadi mengkali-kali lipatkan. Jadi berbaik-baiklah di media sosial supaya kita dapat tanggapan baik kepada konsumen di media sosial. Yang paling penting kalau saya laksanakan adalah konsisten. Konsisten dari awal, dari 2012 sampai sekarang 2022, 10 tahun saya menjadi petani di Jakarta. Kalau tidak konsisten itu tidak bisa. Ataupun sangat sulit. Kalau hanya ikut-ikutan apalagi. Jadi apapun yang kita produksi di Jakarta, kita bertani apapun, yang pertama harus melihat pasar. Yang kedua kita juga harus menyenangi. Yang pertama harus menyenangi, yang kedua kita harus lihat pasar, yang ketiga harus menuju media sosial, karena itu pemasaran juga.
Yang keempat, konsisten. Yang kelima, silaturahmi. Disitulah justru peranan rezeki. Rezeki itu sebenarnya kita butuh loh basil tiap hari 10 kilo loh. Mana ini petani? Petani kita padahal banyak. Saya supply nanam banyak nih, tapi nggak pernah kesana pasar, dibuang-buang loh. Nah, itulah peranan rezeki dan kita harus cari. Kewajiban kita adalah mencari, dan itu bisa didapat dari silaturahmi. Saya berharap sih bukan produknya, tapi saya berharap akan lahir petani-petani muda yang baru, anak-anak muda menekuni bidang pertanian, karena yang langka itu bukan produk pertaniannya, tapi petaninya. Di tahun sekarang aja petaninya sudah makin tahun makin menurun populasinya. Zaman nanti kita dewasa ataupun tua, kalau jumlah petaninya makin menurun lagi, kita lebih susah dibanding ini. Image dan juga suges dari orang tua, nah sekolah yang pintar, kalau bisa jangan jadi petani. Kepercayaan masyarakat kita menilai bahwa petani itu nggak bisa maju, dan petani itu hasilnya ya mencukupi kebutuhan hidup aja, tapi enggak ternyata. Petani itu adalah satu profesi yang bonafit. Harusnya petani itu kaya, petani itu keren harusnya. Jadi sebetulnya pemerintah sudah banyak berperan, terutama untuk mempublikasikan teman-teman generasi muda. Tapi memang ada perlu sentuhan. Anak muda itu biasanya memandangnya itu bukan langsung dengan nominal biasanya, tapi dari gengsi. Keren. Petani itu harus keren di mata anak muda. Sekarang banyak media sosial, TikTok, ada segala macam. Kemudian kita boomingkan dengan kegiatan-kegiatan pertanian yang mengasihkan, keren, dan juga punya tantangan. Kayaknya anak muda akan tertarik. Kita bikin isukan pertanian itu bahwa pertanian itu menarik dan memang ada nilainya. Nah, yang kedua baru nilainya. Teman-teman generasi muda ini akan tertarik begitu. Wah iya, ternyata ada hasilnya loh. Ada penghasilannya dan tinggi. Di Jakarta itu sebetulnya sangat mendukung untuk urusan pertanian dalam hal pasar. Coba abang lihat di daerah-daerah, itu jauh dari pasar. Yang berperan di situ tengkulak. Nah, kita enggak. Kita di Jakarta dikelilingi pasar. Daerah kan banyak. Sekali kirim kan sampai dibuang-buang di pasar induk. Nah, kita enggak. Produk kita langsung ke dapur, langsung ke restoran, langsung diolah, langsung ke supermarket. Itu kan bisa memangkas mata rantai pemasaran. Gitu. Enggak ada alasan buat pertanian enggak maju di Jakarta. Lahan, iya. Lahan nggak ada, ya udah kita lahan bersusun ke atas. Rooftop bisa kita gunain, walaupun mahal. Ya ini nggak ada lahannya. Bertani itu bukan hanya seremoni. Bertani itu bukan hanya keinginan semata ketika dilihat lurah, camat kita tani, bukan. Kemudian bertani pengen dilihat gubernur, enggak. Petani itu hanya di potret-potret. Oh, ini potret petani maju di Jakarta banyak. Oh, besok mau ada lomba nih PKK ini nih. Wah, banyak nih, cakep, dirias. Tapi setelah itu enggak. Gimana caranya kita menularkan benar-benar jadi petani yang asli gitu kepada masyarakat, benar-benar petani itu ada hasilnya. Jika kita sampingan pun enggak mengganggu rutinitas kita. Di halaman yang sempit pun bisa. Nanam cabai satu pot itu bisa mengurangi biaya pembelian cabai di rumah tangga gitu. Nanam sayuran bisa nggak beli sayur kita. Konsepnya adalah, saya pernah belajar dari seorang tokoh juga di Jakarta. Konsep bertani adalah tanam yang kita makan dan makan yang kita tanam. Sekarang gini, teman-teman petani sayuran atau petani alpukat diajarin untuk ekspor. Orang dibudidaya sama pemasaran aja dia kesulitan, bagaimana dia mau melatih ke ekspor diri. Eksportirnya aja dibanyakin. Nanti eksportirnya yang menyerap masa di petani. Kenalin dia dengan supplier supermarket atau restoran, tapi diajak juga komunikasi. Ternyata sesekali kita butuh juga
masukan dari purchasing si restoran, kita pengen butuh produk yang kayak gini nih, kriterianya nggak boleh bolong-bolong, ukurannya segini, kemudian masuknya tanggal segini, kemudian karena apa, yang segar yang kita butuhkan langsung dimasak. Kriteria-kriteria itu yang ngasih masukan, yang ngasih penyuluhan, kalau bisa jangan penyuluh lagi, tapi si yang penampung hasilnya. Nah kayak Ikonik itu saya senang tuh, teman-teman pemerintah menjembatani antara stakeholder dengan si petani bisa produksi, stakeholder butuh rutin, kan kita bisa jadi penghubung. Itu kalau di daerah namanya calo, namanya ya tengkulak, tapi kita tengkulak yang syariah. Kan gitu. Kalau menurut saya kesimpulannya adalah petani bergerak sendiri, mandiri, untuk menolong atau mencukupi kebutuhan sendiri. Pemerintah memang tugasnya adalah mendampingi petani, atau apalagi memang ada yang pengen pihak-pihak tertentu melihat untuk usaha tani. Kemudian disitulah justru menjadi PR kita bersama. Petani juga pengen eksis, kita juga pengen mandiri, tapi pemerintah juga tugasnya mendampingi. Ketika ada yang sudah maju, ia bisa membantu mendampingi pemerintah, jadi partner kita di lapangan. Kalau ingin pertanian maju di Jakarta, tugasnya cuma satu, positive thinking. Kalau kita memandang pertanian itu hanya sekedar usaha sampingan, ya udah usaha sampingan aja. Tapi kalau memandang suatu pertanian itu hanya sebatas tuntutan pekerjaan yang harus tercapai, ya nggak akan ada lebihnya. Tapi kalau ingin memandang pertanian itu menjadi usaha yang bisa maju, mandiri, dan juga modern, di dalamnya harus tercipta keinginan yang mendasar bahwa kita ingin memperbaiki hajat hidup orang banyak dengan pertanian. Nah, peran pemerintah mudah-mudahan setelah pandemi ini dikumpulkan jadi satu, yuk silaturahmi. Di situ punya produk apa, di sini punya produk apa, di situ pasarnya bagaimana, di sini pasarnya kayak gimana. Nanti bisa sharing tuh. Jadi gitu sebenarnya senang juga sih kita kalau diperhatikan oleh dinas, benar. Senang juga. Nah, pada dasarnya punya tujuan atau voksi masing-masing. Petugas target sasarannya tercapai. Itu tugas pokoknya. Petani ya tugas pokoknya gimana caranya besok bisa makan. Gitu.